Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pada hari ini kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk pada hari ini kami boleh menikmati cinta kasih oleh Tuhan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Oleh itu Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena kebuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih
Shalom dan selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan di acara ibadah KKR di kesempatan hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkati kami dengan firman-Mu, firman yang luar biasa yang akan mengubahkan cara pandang kami, mengubahkan cara berpikir kami, mengubahkan cara hidup kami sehingga hidup kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, tolong kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan ibadah KR di hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Itu judulnya pertolonganku dari Tuhan. Pertolonganku dari Tuhan. Kita akan banyak mengupas dari kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang 8, tapi kita akan membaginya dalam beberapa bagian ya. Ayat pertama sudah Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 2. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ia dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kalau kita kaji, kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang menjadi bagian bacaan kita di kesempatan hari ini dimanapun kita berada, saudara, ayat pertama itu ada merupakan sebuah pertanyaan ya yang diajukan kepada saya, diajukan kepada Bapak Ibu dan saudara semuanya di mana kita berada, yang bertanya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, sebuah pertanyaan besar diajukan kepada kita, dari manakah pertolonganku? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dan ke tempat-tempat yang indah, ke tempat yang tinggi, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya, ayat 2 dijawab, pertolonganku ia dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sudah dalam kehidupan kita semua, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kita diperhadapkan kepada situasi dalam apapun yang kita lihat, sudah ya, tentang alam, tentang pekerjaan, tentang keluarga. Ya, situasi itu kadang kita bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku ketika musibah datang, ketika persoalan datang, ketika ya suatu keadaan yang tiba-tiba menggema, keadaan yang tiba-tiba datang, keadaan yang tiba-tiba mengganggu kepada kehidupan kita, dan seringkali kita selalu bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 121 ayat 1 itu, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Saudara, pemazmur ini melihat tentang sebuah gunung yang tinggi, ya, yang kalau kita perhatikan gunung itu lebih tinggi daripada kehidupan kita dan bisa memberikan keamanan kepada kita. Ketika saudara melihat dari jauh, gunung itu nampak indah, hijau, ya, dan bisa memberikan sebuah perlindungan kepada kita semuanya. Tapi tiba-tiba gunung itu meletus, ya, terjadi bencana, kemudian ke semua mengalami bahaya, ya. Maka kita bertanya, kita berlari dan ingin mendapatkan pertolongan kepada kehidupan kita semuanya. Ayat 2 dijawab, pertolonganku ia dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, keadaan di dunia ini yang serba terbatas, ya, yang serba tidak menentu, yang serba bisa menjadi kacau, yang bisa serba ya memberikan hal-hal yang tidak memungkinkan dalam kehidupan kita, maka ayat 2 berkata kepada kita, pertolonganku ia dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saudara, persoalan yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi, apapun kegema, ya, problem yang kita hadapi, sudah dibandingkan dengan pertolongan Tuhan, maka itu akan jauh, ya. Sudah gunung yang tinggi sekalipun, setinggi apapun, maka itu akan jauh lebih tinggi daripada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu luar biasa, melebihi segalanya, yang mampu untuk menolong kepada saya, mampu untuk menolong kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian di mana kita berada. Pertolonganku ia dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, tangan Tuhan adalah tangan yang kuasa, dan kalau kita lihat dalam Kejadian di sana dituliskan satu situasi tentang keadaan penciptaan alam semesta di mana banyak hal-hal yang dibuatkan Tuhan dengan luar biasa, yang Tuhan bekerja dengan sendiri, karena Tuhan yang mampu, Tuhan yang esa, yang sanggup untuk mengerjakan apapun yang dikerjakannya menurut kemampuan yang Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi ketika saya, saudara,
menghadapi persoalan, menghadapi situasi, keadaan yang mungkin membuat kita tidak tertentu, ya, kacau dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengajak kepada kita, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi pertanyaan dari Mazmur 121 ayat 1, ketika aku melayangkan mataku ke gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ketika kita melihat gunung, maka kita bertanda bahwa nanti dari itu akan datang pertolonganku. Tapi tidak dijawab dan oleh ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, Tuhan begitu hebat, berkuasa menjadikan langit dan bumi. Yang ketiga, sudah kalau kita baca Mazmur 121 ayat yang ketiga, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlap. Tuhan memberikan pertolongan kepada saya, Tuhan memberikan pertolongan kepada Bapak Ibu dan saudara semuanya, ya. Yang ketiga, ya, ia tak akan membiarkan kaki kita goyah. Artinya saya dan saudara akan memiliki kaki yang kuat, ya, memiliki keadaan yang kuat sehingga kita tidak akan tergoyahkan, sehingga kita tidak akan tergoncangkan. Kaki kita akan tetap berjalan pada rel dan jalan yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita semuanya. Ayat yang keempat, ya, apa jawaban Tuhan berikutnya yang keempat? Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Wah, luar biasa, ya. Tuhan tidak pernah terlelap dan Tuhan tidak pernah tertidur. Dia penjaga Israel, penjaga saya, saudara, dan kita semuanya. Dia tidak pernah tidur. Bayangkan saudara, kalau Tuhan tidur, maka dunia akan kacau, ya. Kita akan kacau. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak tidur, ya, sehingga selalu ada dan bersama dengan kehidupan kita semuanya. Itu ayat yang kelima, Tuhan menjaga kita, ya. Ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan yang hebat, yang selalu menaungi, memberkati, menjaga, dan menolong kepada kita semuanya. Ayat yang kelima, ya. Ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat yang kelima, Tuhan menjaga kita semuanya, ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan kita, ya, dengan kuat. Sehingga nah, sudah ketika kita dulu kecil, ya, kita selalu bergantung kepada orang tua kita. Tangan kita dipegang sehingga kita tidak akan takut karena ada tangan kuat yang menolong kepada kehidupan kita semuanya. Tuhan dengan tangan kanan yang kuat megang saya, megang saudara, sehingga kita tidak akan gentar, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan bingung karena menghadapi situasi keadaan yang serba tidak menentu, keadaan dewasa ini yang ada pada kita semuanya. Ayat yang ke-6, sudah. Ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, ya. Saudara, alam yang kita lindungi, alam yang kita tempati adalah alam yang seringkali, ya, orang bilang atau kita bilang mungkin kurang bersahabat, ya, dengan keadaan kita. Sudah kita menyangka awan panas tiba-tiba hujan atau sebaliknya, ya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Kita melihat bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga bangsa Israel. Pada waktu siang hari mereka tidak mengalami kesakitan karena panas, mereka dilindungi, ya, dilindungi Tuhan, dan mereka mendapatkan pengayoman dan alam kuasa yang Tuhan berikan dan terjadi dalam kehidupan mereka semua. Pada waktu malam mereka juga tidak takut karena ada sinar bulan yang menerangi akan keadaan mereka, menerangi situasi mereka, menerangi akan seluruh kehidupan mereka. Ibu, ayat yang ke-7, ya, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jawaban Tuhan berikutnya, karena pertolongan itu datang dari Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Saudara, di dunia ini banyak kecelakaan, ya, kecelakaan pesawat, kereta api, ya, kemudian ada gedung, ya, motor dan sebagainya. Saudara, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Betapa luar biasanya Tuhan itu menjaga kepada saya, kepada saudara, dan kepada kita semuanya. Dia menjaga engkau.
dihindarkan kita dari kecelakaan, dihindarkan kita dari segala musibah, dan kita akan mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Yang ketujuh, Tuhan menjaga dari segala macam kecelakaan. Sebabnya ada hamba Tuhan atau saudara kita yang selalu berdoa untuk kita semuanya supaya kita tidak celaka. Karena Tuhan menolong, menopang, mengangkat kita sehingga kita tidak mengalami kecelakaan dalam hidup kita. Ayat yang ke-8, jawaban Tuhan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawaban Tuhan atas pertolongannya kepada saya saudara, ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu, ya. Keluar kita dari rumah, masuk kembali ke dalam rumah, dimanapun kita berada, dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan menjaga kita sedemikian rupa dengan perkasanya, dengan kekuatannya, melindungi, menjaga, menaungi, sehingga saya dan saudara akan melalui kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dan terjadi kepada kita semuanya. Dimanapun kita berada, ketika kita keluar atau ketika kita masuk, ya saudara, Tuhan akan selalu menolong kita, menjaga kita, sehingga perjalanan kita tidak akan terantuk, ya, dan kita akan tidak akan mengalami gangguan, dan kita akan mengalami ketenangan, karena ada Tuhan yang bekerja dan menolong kepada kehidupan kita semuanya. Ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita lihat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62, Mazmur 62 ayat yang pertama, kita demikian dalam firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, ya sebentar. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pemazmur dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat 1 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Sudah, kita mungkin menyukai lagu hanya dekat Allah saja, ya. Itu sebuah lagu yang dikupas demikian juga, karena ternyata bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, ya, jauh dari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan, menghindar dari Tuhan, maka kita tidak akan mengalami keselamatan, maka kita akan, ya, dibiarkan Tuhan seorang diri. Tapi tidak, kita mengatakan kepada kita, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Tuhanlah sumber segala keselamatan yang Dia berikan kepada kehidupan kita semuanya. Kita Mazmur pasal yang ke-107. Mazmur 107 ayat yang ke-29. Mazmur 107 ayat yang ke-29. Ya. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya menjadi tenang. Dibuatnya badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Saudara, ketika murid-murid Tuhan ada di danau dan mereka sedang mengalami ketakutan karena ada angin yang besar dan melanda kehidupan mereka, sehingga mereka kemudian takut, saudara. Kemudian mereka berseru, Yesus tolong aku. Bahkan mereka berkata, Tuhan itu hantu. Ya, tapi tidak. Tuhan itu bukan Tuhan hantu, tapi ada Tuhan yang kuasa, yang besar, yang perkasa, yang menolong kepada mereka semuanya, kepada murid Tuhan, juga kepada kita semuanya. Kalau murid Tuhan di tengah badai, mereka kemudian ditolong Tuhan, dan gelombang itu ditenangkan, ya, dengan kuasa Tuhan. Terus apalagi saya, saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita mengalami banyak gelombang, badai dalam kehidupan kita, yang mungkin seolah kita berkata, aku Tuhan sudah tidak kuat, ya, dengan keadaan ini. Tapi kita percaya Tuhan menjaga, menolong, dan memberkati kepada saya dan saudara, sehingga gelombang kehidupan kita itu akan tenang, ya, dibuat Tuhan tenang, dibuat Tuhan tenang, sehingga kita terus berjalan dalam perjalanan Tuhan yang akan membawa kehidupan kita kepada keadaan yang semakin kuat dan menopang kepada kehidupan kita semuanya. Kita buka dalam kitab Ayub pasal yang keempat. Ayub pasal yang keempat
Ayub pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ya. Ayub 4 ayat yang ke-6, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ketiga, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. 6. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Saudara, Ayub seorang yang kuat dalam hidupnya. Dia mengajar, dia menguatkan banyak orang supaya tidak gentar, supaya tidak jatuh. Tapi ketika Ayub menghadapi bencana dalam hidupnya, ya, anak mati, semua yang dimiliki habis sudah. Dan Ayub berkata, kenapa ini terjadi kepadaku? Dan seolah-olah Ayub menyalahkan akan kehidupannya. Ya. Dan Adam berkata, Eliwas berkata kepada Ayub di ayat yang ke-6, bukankah takutmu akan Tuhan yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Saudara, Eliwas mengingatkan kepada Ayub, Ayub sebaiknya engkau selalu ingat kepada Tuhan, ya. Jangan engkau putus asa dengan keadaan ini. Ya. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu yang menjadi pengharapanmu? Saudara, Ayub diingatkan akan hidupnya yang ketika dia dipandang Tuhan sebagai orang yang saleh, yang tekun, ya, dan ketika bencana datang kepada kehidupannya, Ayub sudah mau putus asa, tapi Eliwas datang dan mengingatkan supaya Ayub bangun, ya, bangun dari tidurnya, bangun dari keadaannya, bangun dari kelemahannya, bangun daripada kehancurannya, bangun dari keadaannya ketika dia terkena sakit, dan harus dibangun, ya, Ayub bangun dan dia kemudian ingat kepada Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupannya. Dan kalau kita lihat di ayat yang berikutnya, ya, bagaimana Tuhan memulihkan akan keadaan Ayub. Saya dipulihkan keadaan dengan luar biasa. Dan ini menjadi contoh, menjadi kekuatan buat saya, saudara, dan kita semuanya. Saudara, mari kita untuk tidak putus asa, ya, dengan keadaan kita. Tidak putus asa dengan apapun yang kita hadapi. Mari kita bangun kehidupan kita. Bangun terus untuk bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang selalu siap untuk menolong kepada kehidupan kita semuanya. Eliwas sahabat Ayub mengingatkan kembali kepada Ayub tentang keberadaan Tuhan yang selalu menjadi sandaran dan kekuatan buat dia kehidupannya. Nah, Amsal 3 yang kelima, percayalah, ya, kita buka Amsal 3 ayat 15, sebentar. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sudah, terkadang ketika saya dan sudah mengerti, ya, dengan keadaan situasi ini, maka kita mengerti situasinya, kita mengerti keadaannya, seringkali pengertian itu yang kemudian menjadi pokok kekuatan dalam kehidupan kita. Tapi Amsal 3 ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kadang pengertian kita bisa membuat kita lalai kepada Tuhan, sehingga kita tidak ingat lagi kepada Tuhan, sehingga kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Tapi percayalah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, yang selalu siap untuk menolong akan kehidupan kita semuanya. Apapun kondisi kehidupan kita, percayalah bahwa pertolonganku dari Tuhan itu adalah ya dan amin, yang selalu ada dan siap untuk terjadi kepada kehidupan kita semuanya. Kiranya dengan firman Tuhan di kesempatan hari ini, pada kali ini, saya dan saudara tidak akan tenggelam, ya, kita tidak akan lalai, kita tidak akan lupa, kita tidak akan menghilangkan Tuhan dari kehidupan kita, tapi mari kita ingat kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tak pernah membiarkan kaki kita goyah. Dia Tuhan yang tidak pernah tidur, Dia Tuhan yang selalu menjaga kita semuanya,
Dia Tuhan yang selalu melindungi keadaan kita dari segala alam yang mungkin datang mengganggu dan terjadi kepada kehidupan kita ketika kita mengalami ketakutan. Dia Tuhan juga yang menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia Tuhan juga yang akan menaungi dan memberkati, memagari kehidupan kita sehingga kita akan terus tenang berjalan di jalan Tuhan, karena di jalan Tuhan itu ada jalan yang menuju kepada kekuatan, yang menuju kepada keselamatan, yang menuju kepada terang, dan Tuhan itu ada jalan sempurna yang akan membuat kita menjadi orang Kristen yang berbahagia dalam kehidupan kita semuanya. Semangat buat kita semuanya, dan Tuhan memberkati.